Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, terkait penerapan pajak sebesar 0,5% terhadap transaksi e-commerce yang dinilai sebagai langkah wajar karena sejalan dengan ketentuan pajak UMKM, anggota Komisi 11 DPR RI Erik Hermawan meminta kebijakan ini disosialisasikan secara menyeluruh kepada para pedagang di platform digital. Penerapan pajak sebesar 0,5% terhadap transaksi e-commerce dinilai sebagai langkah wajar karena sejalan dengan ketentuan pajak bagi pelaku UMKM. Namun, anggota Komisi 11 DPR RI Erik Hermawan mengatakan, kebijakan ini perlu disosialisasikan secara menyeluruh kepada para pedagang di platform digital. Ketentuan perpajakan ini ditujukan secara spesifik kepada pelaku usaha di platform digital seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, termasuk barang impor yang selama ini dijual melalui e-commerce. Erik Hermawan berpendapat besaran pajak 0,5% masih sangat kompetitif dibandingkan negara-negara lain. Persentase itu diyakini tidak akan berdampak signifikan terhadap harga jual barang. Harusnya pemerintah memberikan jeda, misalnya 6 bulan atau 1 tahun, untuk mensosialisasikan kepada pengusaha platform digital seperti Shopee, seperti Bukalapak, dan juga mengumpulkan beberapa masyarakat yang berdagang di e-commerce tadi, sehingga tidak ada kejutan bagi pedagang e-commerce untuk dikenakan potongan sebesar 0,5%. Saya rasa ekonomi digital tidak akan mati dan bahkan bertumbuh pesat. 0,5% saya rasa tidak terlalu besar dan ini menurut saya cukup kompetitif. Erik juga mendorong pemerintah untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha digital. Di antaranya melalui kemudahan akses pinjaman dari program kredit usaha rakyat atau skema pembiayaan fleksibel lainnya. Komisi 11 DPR RI juga akan terus berdiskusi dengan Kementerian Keuangan guna memastikan implementasi kebijakan ini berjalan mulus dan diterima oleh masyarakat. Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Pada Senin 30 Juni, Pustek Info Sekretariat Jenderal DPR RI resmi meluncurkan Super App Manajemen Digital Layanan ASN guna meningkatkan layanan kepegawaian secara cepat dalam satu genggaman. Pustek Info Sekretariat Jenderal DPR RI resmi meluncurkan Super App Mandala atau Manajemen Digital Layanan ASN pada Senin 30 Juni. Aplikasi ini dirancang khusus untuk meningkatkan layanan kepegawaian secara cepat dalam satu genggaman. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan, peluncuran ini merupakan bagian dari era parlemen modern dengan melakukan percepatan transformasi digital dalam seluruh sistem pendukungnya. Super App Mandala akan mempermudah ASN dalam melakukan presensi digital, pengajuan form e-cuti, perjalanan dinas, hingga layanan tiketing. Indra Iskandar menyebut Super App Mandala merupakan upaya Setjen untuk mempertahankan capaian signifikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik atau indeks pemerintahan digital. Ini tentu bagian dari cara kita menyederhanakan kerja, mempercepat kerja, dan tentu ini memastikan semua kerja itu akuntabilitasnya lebih terukur ya. Ya, SPBE kita tahun kemarin itu termasuk yang tertinggi secara nasional ya. Nah, tahun depan tentu ini sebuah tantangan. SPBE kita harus lebih baik lagi dan lebih meningkat. Ke depan itu namanya bukan SPBE lagi kan, Indeks Pemerintahan Digital. Indra Iskandar juga memberikan apresiasi terhadap kinerja pegawai muda di bagian Pustek Info yang berpartisipasi 100% pada pembuatan Super App Mandala. Ia bertekad untuk terus mengoptimalkan potensi anak muda menjadi satu gerakan masif sebuah organisasi yang berprinsip pada kerja modern dan berbasis digital. Adila dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana pemerintah dan DPR RI sepakat bahwa kewajiban membayar royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, bukan penyanyi. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Senin 30 Juni.
pemerintah dan DPR RI bersepakat bahwa kewajiban membayar royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, bukan penyanyi. Anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menerangkan hak royalti perlu disalurkan secara kolektif melalui organisasi sehingga tidak serta-merta langsung diberikan ke pemegang hak cipta. Iwayan Sudirta mengatakan pemegang hak cipta harus mendaftarkan diri ke LMKN agar pembayaran royalti terorganisir dengan baik. Adapun jumlah royalti perlu memiliki anggaran dasar, sehingga artis komersial tidak merasa dirugikan dengan jumlah royalti yang tidak sesuai. Nah, jadi kalau di dalam blanket license, jika si pengguna menggunakan ciptaan itu untuk komersial, tidak harus langsung ke pemegang hak cipta. Kenapa? Karena LKM dan LKMN itu dianggap sebagai wakil dan mewakili dalam penerimaan royalti. Nah, undang-undang membuat itulah jalan yang bisa mewakili semua pihak, karena mungkin tidak seluruh pihak-pihak dipuaskan 100%. Iwayan juga berharap dengan adanya undang-undang hak cipta, pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta dapat lebih transparan. Dari Jakarta, Nurbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, angka deforestasi atau kerusakan hutan secara bruto mencapai 216,2 ribu hektar pada 2024 dan diprediksi mencapai 500 hingga 600 ribu hektar pada 2025. Pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sudut Dengar Parlemen. Nah, latihan untuk mencari informasi ini juga penting gitu. Nggak bisa diabaikan begitu aja. Artinya dari awal masyarakat juga harus tahu bagaimana cara mendapatkan lowongan pekerjaan atau sumber informasi pekerjaan itu yang tepat. Kita lihat di media sosial juga banyak sekali yang menyampaikan 40 tahun, 30 tahun mencari pekerjaan di job fair itu begitu susahnya. Bekerja di luar negeri itu menjadi salah satu pilihan. Opsi yang cukup opsi menarik yang menarik, menjanjikan. Nah, pertanyaannya kan, terus yang nganggur ini kita gimana nih? Iya. Dengan adanya TPPO ini, yang pasti ada data. Mereka pergi kemana, kerja apa. Secara G2G juga kita tahu bahwa di negara yang menjadi biasa tujuan daripada pekerja ini butuh tenaga kerja apa. Kita tahu data itu. Nah, sekarang balik ke kita, apakah kita mempersiapkan SDM kita mentargetkan ke beberapa itu. Kembali di TVR 17, hutan menjadi rumah bagi ribuan bahkan jutaan spesies flora dan fauna, bahkan menjadi tempat bergantungnya jutaan manusia. Terkait dengan angka deforestasi dari Kementerian Kehutanan, Komisi 4 DPR RI mendorong pembahasan rancangan Undang-Undang Kehutanan segera dilakukan, yang merupakan usul inisiatif DPR RI dan termasuk dalam Program Legislasi Nasional 2025. Pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kementerian Kehutanan mencatat pada tahun 2024, deforestasi bersih seluas 175,4 ribu hektar. 69,3% deforestasi yang terjadi di Indonesia ada di dalam hutan, sisanya di luar hutan. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI memprediksi angka deforestasi Indonesia akan meningkat 500.000 hingga 600.000 hektar
pada 2025. Hutan menjadi rumah bagi ribuan, bahkan jutaan spesies flora dan fauna. Bahkan jutaan manusia menggantungkan hidup pada keberadaan hutan. Belum lagi pengaruh hutan terhadap iklim dan air, termasuk banjir. Untuk mencegah terjadinya perluasan deforestasi hutan dan memperbaiki pengelolaan hutan, termasuk hutan adat, Komisi 4 DPR RI mendorong pembahasan rancangan Undang-Undang Kehutanan segera dilakukan. Rancangan Undang-Undang Kehutanan merupakan usul inisiatif DPR RI yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Rancangan Undang-Undang Kehutanan adalah bentuk komitmen DPR RI agar kawasan hutan Indonesia tetap terjaga dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Kerusakan hutan yang disebabkan berbagai faktor dan tindakan harus dicegah. Bencana alam akibat deforestasi tidak bisa dibiarkan terus terjadi di berbagai daerah Indonesia. Di sisi lain, status kawasan hutan di Indonesia harus dipertegas, yaitu hutan negara, hutan lindung, dan hutan masyarakat adat. Kepastian hukum terkait kawasan hutan diyakini mampu mengatasi persoalan deforestasi di Indonesia. Melalui revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI juga akan berupaya meningkatkan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat dan memastikan pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan. Hutan sebagai kekayaan negara seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Harus kita tata dulu, atur lagi. Karena ini Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 ini kan sudah lama ini. Kegiatan itu sudah undang-undang kita perhatikan lagi. Banyak sekali sekarang peraturan undang-undang itu tentang kehutanan tumbang tindih, Bang. Kehutanan sudah punya sendiri. Kemudian Badan Pertanahan Nasional juga punya sendiri. Kemudian apakah petanya itu sama yang dibuat oleh ATR? Nah, ini yang perlu kita samakan. Sehingga kita mendengarkan dengan seksama. Agar hutan ini tidak lagi rusak. Persyaratan 30% di kabupaten, provinsi, dan seterusnya, apakah bisa kita penuhi? Apakah perlu direvisi? Persyaratan ini harus kita perhatikan lagi. Sehingga kami mengharapkan pengelolaan hutan harus sesuai dengan perundang-undangan berlaku. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan dalam menghadapi kompleksitas tantangan kehutanan masa kini. Selain memperkuat ekosistem hutan, hak pengelolaan kawasan hutan bagi masyarakat adat juga dirasa harus diperjelas dalam revisi Undang-Undang Kehutanan, agar masyarakat adat memiliki kewenangan mengelola dan melestarikan hutan untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Hutan sebagai instrumen penyangga kehidupan membutuhkan pengelolaan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Karena undang-undang kehutanan yang ada ini sudah dirasakan tidak sesuai lagi dari kenyataan yang ada. Sehingga perlu direvisi, perlu dirubah, perlu diperbaiki. Nah, banyak hal-hal yang sudah yang kira-kira tidak lagi sesuai dengan keadaan. Oleh sebab itu, kita DPR mengajukan usul mengadakan revisi undang-undang. Sehingga dengan undang-undang yang baru ini, persoalan kehutanan itu tercover semua di dalam. Menjaga kawasan hutan kita bisa lebih terjaga, terus yang kemudian skema investasi ataupun industri itu tidak terlalu berakibat fatal terhadap tutupan hutan kita. Proses penyusunan dan pembahasan RUU Kehutanan akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik dari berbagai kalangan, baik pakar, akademisi, pegiat kehutanan, dan masyarakat. Kelestarian hutan butuh regulasi yang adaptif. Di era digital saat ini, anak-anak usia dini semakin akrab dengan berbagai perangkat dan platform digital. Namun kemudahan akses terhadap teknologi tidak selalu sejalan dengan keamanan konten yang dikonsumsi. Pemirsa, informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas.
Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Ikuti program Keren di Balik Kursi. Pak Prabowo mengatakan 100 a friend is not enough, one enemy is too much. Ya amat kamu. Ini jimat saya ini. Pak itu istrinya kayak ibunya, Pak itu kayak neneknya, Pak itu kayak pembantunya gitu. Wah pokoknya seru dah gitu. Terus saya bikin lain. Saya manggil istri saya Umi ya. Mi, kamu ratuku apa pembantuku ya? Enak aja. Iya, kamu tuh pembantuku menuju surga. Tapi kamu ratuku di dunia. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, banyaknya konten yang tersebar di berbagai platform digital, baik media sosial, video streaming, maupun aplikasi hiburan. Tidak semuanya layak dikonsumsi oleh anak-anak. Karena itu perlindungan terhadap konten digital bagi anak usia dini menjadi semakin mendesak untuk dilakukan. Pemirsa, informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada saat ini, seperti diketahui bahwa perkembangan teknologi digital ini telah mendorong terjadinya transformasi besar dalam dunia penyiaran. Kini informasi dan juga hiburan tidak hanya disajikan dari televisi namun juga dari platform lain seperti YouTube, kemudian juga sosial media dan juga podcast. Lantas pemirsa, di balik kemudahan akses dan juga keragaman konten tersebut ini menemukan sebuah tantangan khususnya dalam hal perlindungan dari anak usia dini. Lantas pemirsa, muncullah kemudian wacana penting yakni pengaturan penyiaran multiplatform ya. Dan untuk membahasnya saat ini telah hadir bersama saya anggota Komisi 1 DPR RI yakni Ibu Andini Tresianarang ya Bu. Andina Tresianarang dari fraksi Nasdem. Baik Bu, terkait dengan RUU penyiaran ataupun wacana terkait dengan pengaturan penyiaran multiplatform yang saat ini tengah dibahas di Komisi 1 ini, tanggapan dari Komisi 1 sendiri seperti apa Bu? Oke, pada sampai tahap ini kami masih mendengar masukan-masukan dari beberapa narasumber pada hari ini dari Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, dan juga dari ICT Watch yang dari Martikata. Kita mendengarkan masukan-masukan mereka bagaimana kita bisa menyelaraskan undang-undang penyiaran ini adil terhadap media konvensional dan juga media baru. Seperti kita ketahui sekarang ini media baru sangat banyak sekali dan sangat mudah anak-anak untuk mendapatkan akses, mau itu video porno, games-games yang berdalih seperti itu jadi judi online dan lain-lain. Inilah yang sedang kami godok dan sedang kami selaraskan dan mendengarkan dulu masukan-masukan dari narasumber dan juga akademisi. Nah, menurut Ibu sendiri rancangan undang-undang penyiaran ini sudah mengakomodasi perlindungan terhadap anak usia dini belum Bu? Nah, ini kan lagi baru dirancang undang-undangnya. Jadi kita lagi membentuk sedemikian rupa supaya ini bisa mencangkup banyak hal dari anak-anak usia dini, perempuan dan juga lainnya. Jadi ini yang lagi kita lagi godok di Komisi 1. Kita mendengarkan dulu masukannya. Jadi nanti setelah itu baru kita rancang undang-undangnya seperti apa. Menurut Ibu Andina, bagaimana keseimbangan ideal antara kebebasan berekspresi di platform digital dan juga tanggung jawab perlindungan terhadap masyarakat khususnya anak-anak? Kita pastinya di Komisi 1 terus tetap menjaga kebebasan pers. Jadi masyarakat bebas berkata apapun tetapi dengan hal-hal yang baik ya, dalam arti kata dengan kader-kader yang baik, yang ini yang selalu kita jaga, kebebasan pers pastinya. Tetapi ini juga kita juga punya cara yang dimana kita juga kebebasan pers kan banyak, kebebasan berbicara juga banyak caranya. Tapi ini yang kita akan kaji di RUU penyiaran ini.
Terakhir nih Bu, langkah konkret dari Komisi 1 sendiri untuk mendorong literasi digital dan media bagi keluarga dan anak-anak. Ini kan saat ini memang tengah menggodok dan Bu bersama Komisi Perlindungan Anak dan juga Perempuan. Namun menurut Ibu apa sih selain dengan membahasnya dengan para pakar dan sebagainya? Nah, tadi saya mendengarkan memang Komnas Perempuan dan Anak, Perlindungan Anak sudah melakukan namanya literasi digital dan juga dari Komdigi pun juga sudah melakukan literasi digital. Dan ini perlu terus dilakukan. Namun menurut saya pribadi, saya adalah seorang ibu, saya sangat peduli sekali dengan namanya perlindungan anak di bawah umur pada saat mereka menggunakan gadget atau media sosial. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa ini tugasnya bukan hanya di pemerintah saja, tetapi ini adalah multisektor, dari orang tua, dari keluarga, dari sekolah, dan juga nanti akan dirumahi oleh undang-undang. Itu yang harus kita perjelas, dan ini juga menjadi tanggung jawab untuk kita semua, bukan hanya untuk tanggung jawab pemerintah saja, tetapi dari orang tua, sekolah pun juga harus mengajarkan literasi menggunakan digital dengan baik. Karena kalau misalnya anak pun dibatasi, sekarang mendapatkan informasi dari media sosial, dari platform lainnya. Tapi kan bagaimana menggunakan literasi digital yang baik dan benar, itu yang harus kita publikasikan dan itu harus disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Andina Tresia Narang terkait dengan wacana untuk pengaturan penyiaran multiplatform yang saat ini tengah dibahas di Komisi 1 DPR RI. Dan tadi disampaikan oleh Ibu Andina Tresia Narang bahwa saat ini Komisi 1 juga tengah menggodok bersama mitra-mitra yang berkepentingan seperti Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Perempuan dan juga Komdigi terkait dengan rancangan undang-undang penyiaran ini. Tadi disampaikan bahwa terkait dengan perlindungan anak usia dini, ini merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya pemerintah ataupun anggota DPR RI, ini juga merupakan tanggung jawab dari kita masyarakat, terutama orang tua sebagai peran utama dalam perlindungan anak dan juga terhadap pendidikan anak usia dini. Baik pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Elisa Purba. Silakan Elisa. Terima kasih rekan Alfat dan selamat sore pemirsa. Kita akan bahas apa saja nih yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Mari kita bahas yang pertama terkait dengan Doli Kurnia Tanjung yang dukung putusan Mahkamah Konstitusi merevisi Undang-Undang Pemilu dengan metode Omnibus Law. Mari kita saksikan bersama pemirsa di layar kaca Anda. Di sini ada beberapa media online yang menyoroti terkait dengan hal ini. Disebutkan Mahkamah Konstitusi atau MK mengeluarkan putusan yang memisahkan pelaksanaan pemilihan umum
baik yang di level pusat maupun di daerah. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi memutuskan pemungutan suara pemilihan umum pusat dipisah dan diberi jarak paling lama 2 tahun 6 bulan dengan pemilihan tingkat daerah. Nah, merespon hal ini, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu pusat dengan daerah dan ini dinilai lebih ideal. Pemilu serentak berpotensi memperdalam praktik pragmatisme dan isu daerah berpotensi tenggelam jika dilaksanakan bersamaan. Di samping itu, pemirsa, dikhawatirkan MK seolah-olah menjadi pembentuk undang-undang ketiga dengan menjatuhkan putusan yang semakin progresif jika pemerintah dan DPR tak kunjung memberikan respon. Kita beralih ke informasi selanjutnya yang menjadi headline di media online, yakni BKSAP DPR RI mendorong IPU fokus tangani akar masalah dari konflik yang ada di dunia. Disebutkan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Mardani Alisera mendorong Uni Parlemen Dunia untuk fokus menangani akar masalah dari berbagai konflik seiring dengan semakin meningkatnya titik konflik dan ketegangan di berbagai belahan dunia. Isu-isu konflik seperti Gaza dan Palestina, juga konflik di Timur Tengah maupun situasi rentan di kawasan Afrika, ini perlu dilihat dalam skema yang lebih luas dengan menangani permasalahan dari hilir dan juga hulu. Dapat kita lihat, pemirsa, di layar kaca Anda, di sini disebutkan beberapa indikator seperti indeks demokrasi yang diluncurkan oleh The Economist Intelligence Unit menunjukkan bahwa penurunan kualitas demokrasi global hingga 17% dari tujuan pembangunan berkelanjutan dan adanya peningkatan konflik yang disampaikan pada pertemuan ke-296 IPU Executive Committee di Yunani. Dalam pembahasan mengenai mekanisme IPU dalam menyikapi berbagai situasi krisis, perlu adanya pemahaman yang komprehensif guna merespon, menyelesaikan krisis, hingga menciptakan upaya damai pasca konflik. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini. Yang pertama, Doli Kurnia mendukung putusan MK revisi Undang-Undang Pemilu dengan metode Omnibus Law, serta BKSAP DPR RI dorong IPU fokus tangani akar masalah dari konflik yang ada di dunia. Sekian dari saya, kembali ke rekan Alfat. Baik, terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Bahwa saya demi Allah